Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tidak pernah meninggalkanmu selain Allah adalah doa kedua orang tuamu. Maka berucaplah, bersikap dan berbuat yang membuat ridho hati kedua orang tuamu. Karena ridho Allah tergantung ridho keduanya, dan sebaliknya murka Allah tergantung murka keduanya. Selamat berjumpa kembali bersama sahabat Matematika Channel, teman setia kalian yang siap mendampingi belajar kalian dalam serial prediksi soal-soal ujian sekolah matematika jenjang SMP. Pada episode yang ke-39 ini kita akan membahas soal-soal untuk materi bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Kita akan membahas soal-soal seputar luas bangun ruang sisi lengkung dengan segala variasi dan modelnya. Maka siapkan pikiran, hati, dan diri kalian untuk benar-benar fokus dan hadir mengikuti sajian berikut dengan seksama dan sepenuh hati. Jangan lupa subscribe channel ini jika belum, juga tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi dari tayangan video-video kami terbaru. Bismillahirrahmanirrahim. Serial pembahasan soal-soal prediksi ujian sekolah matematika jenjang SMP, volume ke-39, bangun ruang sisi lengkung bagian yang pertama. Cita-cita tanpa usaha bohong, usaha tanpa doa sombong. Soal yang pertama, nomor 24.1. Nomor 24.1. Pernyataan berikut yang benar tentang unsur-unsur bangun ruang sisi lengkung adalah titik. Untuk mengetahui unsur-unsur dari masing-masing bangun ruang sisi lengkung, kita harus memahami pengertian sisi, rusuk, dan titik sudut pada bangun ruang. Bahwa sisi adalah bidang yang membatasi atau membentuk suatu bangun ruang. Rusuk adalah persekutuan atau perpotongan dua buah sisi atau bidang pada bangun ruang. Sedangkan titik sudut adalah persekutuan atau perpotongan sekurang-kurangnya 3 buah rusuk pada bangun ruang. Maka mari kita selidiki dari option A, B, C, dan D. A. Bola memiliki 0 rusuk, 1 sisi, dan 0 titik sudut. Kita bayangkan sebuah bola. Kita mulai dari sisi. Sisi pada bola hanya ada 1 buah yang berupa sisi lengkung, sehingga tidak mungkin ada persekutuan atau perpotongan sisi. Maka pada bola tidak mungkin memiliki rusuk, dan akibatnya pada bola tidak mungkin memiliki titik sudut. Berarti bola memiliki 0 rusuk, 1 sisi, dan 0 sudut adalah benar. B. Tabung memiliki 2 rusuk, 3 sisi, dan 0 titik sudut. Kita bayangkan tabung. Tabung memiliki 3 buah sisi yang terdiri dari 2 buah sisi bidang datar, yaitu alas dan tutup,
yang masing-masing berbentuk daerah lingkaran. Kemudian tabung memiliki sebuah bidang sisi lengkung sebagai selimut tabung. Antara selimut tabung dengan alas bersekutu atau berpotongan membentuk rusuk berupa lingkaran. Demikian juga antara selimut tabung dengan tutup bersekutu atau berpotongan yang membentuk lingkaran juga. Sehingga tabung memiliki dua buah rusuk, yaitu rusuk alas dan rusuk atas yang masing-masing berbentuk lingkaran. Maka tabung memiliki dua rusuk adalah benar. Kemudian pada tabung hanya memiliki dua buah rusuk, sementara titik sudut adalah persekutuan sekurang-kurangnya 3 buah rusuk. Sehingga pada tabung tidak mungkin ada 3 buah rusuk yang saling berpotongan. Maka tabung tidak memiliki titik sudut. Berarti option B benar. Option C, kerucut memiliki 1 rusuk, 2 sisi, dan 1 titik sudut. Kita mulai dari sisi. Kerucut memiliki 2 buah sisi. Yang pertama, sisi datar berupa alas sebagai daerah lingkaran, dan yang kedua adalah sisi lengkung sebagai selimut tabung. Sisi selimut dan sisi alas bersekutu membentuk 1 buah rusuk berupa lingkaran, sehingga kerucut hanya memiliki 1 buah rusuk, benar. Kemudian titik sudut. Titik sudut adalah persekutuan dari sekurang-kurangnya 3 buah rusuk. Sementara kerucut hanya memiliki 1 buah rusuk, maka tidak mungkin bahwa kerucut itu ada persekutuan 3 buah rusuk di dalamnya. Maka tidak mungkin memiliki titik sudut. Titik yang berada di atas dari kerucut itu bukan titik sudut, tetapi titik puncak. Titik puncak belum tentu titik sudut. Maka pernyataan ini adalah salah, yaitu bahwa kerucut tidak punya titik sudut. Option D, bangun ruang sisi lengkung, semua sisinya adalah sisi lengkung. Tabung dan kerucut memiliki sisi datar, tabung sebagai alas dan tutup, kerucut sebagai alas, yang masing-masing berbentuk daerah lingkaran. Daerah lingkaran bukan sisi lengkung tetapi bidang datar. Berarti pernyataan D salah. Dengan demikian, jawaban yang benar adalah option A dan option B. Karena ini pilihan ganda kompleks, maka keduanya harus kita pilih. Oke. Soal berikutnya nomor 24.2. Perhatikan gambar topi di samping. Jika diameter lingkaran dalam 21 cm dan diameter lingkaran luar 28 cm, sedangkan tinggi topi 20 cm, maka luas bahan minimal untuk membuat sebuah topi seperti pada gambar adalah titik. Penyelesaian. Untuk memudahkan kita menyelesaikan permasalahan ini, perhatikan dengan seksama. Tutup dari topi ini kita geser ke bawah untuk menambal bagian yang lubang dari lingkaran bawah, karena lingkaran kecil di bagian bawah ini luasnya sama dengan lingkaran tutup dari topi. Nah, sudah tertutup. Kemudian di sini tampak bahwa kondisi sekarang untuk bahan topi terdiri dari bahan untuk membuat lingkaran besar penuh dan untuk membuat selimut tabung. Nah, sehingga luas bahan topi adalah luas lingkaran besar ditambah luas selimut tabung. Kita tulis rumusnya.
Untuk luas lingkaran besar kita gunakan pi R besar kuadrat. Kemudian untuk luas selimut tabung kita tulis 2 pi R kecil T, karena untuk tabung jari-jarinya adalah jari-jari dari lingkaran kecil. Kemudian kita perhatikan ukuran dari lingkaran besar dan lingkaran kecil. Lingkaran besar berdiameter 28 cm, maka jari-jarinya adalah separuhnya yaitu 24 cm. Untuk tabung diameternya 21 cm, maka jari-jarinya adalah 21/2 atau 10,5, tetapi kita tidak akan menggunakan 10,5, tetap 21/2 untuk memudahkan kita menggunakan pi 22/7. Kita tulis pi-nya 22/7. Jari-jari lingkaran besar kuadrat adalah 14 kuadrat. Kita tulis 14 dikali 14. Ditambah 2 dikali pi-nya 22/7 dikali jari-jari lingkaran kecil 21/2. Tetap kita tulis apa adanya. Kita kali tingginya 20, diketahui pada soal. Kemudian untuk 14 kita bagi 7 dapat 2. Ini 2 dengan 2 kita bagi, habis 21 kita bagi 7 mendapatkan 3. Maka kita dapatkan 22 dikali 2, dari 14 dibagi 7 dikali 14 tetap. 2 dibagi 2 hilang, habis 21 dibagi 7 3. 22 tetap, 20 tetap. Hasilnya sama dengan 616 ditambah 1320 sama dengan 1936. Jadi luas bahan minimal yang digunakan untuk membuat topi seperti pada gambar adalah 1936 untuk setiap satu topi. Jawaban yang benar adalah D. Soal berikutnya nomor 24.3. Sebuah model topi ulang tahun berbentuk kerucut dengan diameter 18 cm dan tinggi topi 24 cm. Akan dibuat dari kertas emas dengan harga 14.000 per meter persegi. Jika hendak dibuat 50 buah topi yang sama, maka biaya yang dibutuhkan seluruhnya adalah titik. Penyelesaian, kita buat ilustrasi topinya berupa kerucut yang berdiameter 18 cm, berarti jari-jarinya 9 cm, tingginya 12 cm. Untuk menghitung luas bahan dari topi, berarti kita akan menghitung luas selimut kerucut. Maka kita harus tahu panjang garis pelukis dari selimut kerucut, karena luas selimut kerucut adalah pi RS. Kita gunakan teorema Pitagoras dengan rumus Pitagoras. Lihat segitiga siku-siku, maka S kuadrat sama dengan 12 kuadrat ditambah 9 kuadrat. S kuadrat sama dengan 144 ditambah 81. Ekivalen dengan S kuadrat sama dengan 225. Sehingga S adalah akar kuadrat dari 225 sama dengan 15. Panjang garis pelukis dari kerucut sudah kita peroleh. Sekarang kita menghitung luas bahan yang dibutuhkan. Luas bahan untuk 50 buah topi sama artinya 50 dikali luas selimut kerucut. Kita tulis rumusnya, 50 dikali luas selimut kerucut adalah pi RS. Untuk pi kita biarkan terlebih dahulu. Yang kita ganti nilai R dan S. 50 dikali pi dikali 9 dikali 15 sama dengan 6.750 pi cm persegi. Harga bahannya per meter persegi, maka kita konversikan dari cm persegi ke meter persegi, berarti dibagi 10.000, karena dari cm
persegi ke meter persegi. Naik 2 tangga, persegi berarti tiap tangga dibagi 100. Sekarang hitung biaya bahan, berarti 14.000 kita kalikan luas bahan yaitu 0,675 pi meter persegi. Sama dengan 0,675, pi-nya sekarang kita ganti dengan 22/7 karena di sini harga satuannya 14.000, 14 bisa kita bagi dengan 7. Nah, inilah kenapa pi tadi tidak kita ganti dengan suatu konstanta apakah 22/7 atau 3,14. Nah, karena ternyata di sini ada pengali suatu bilangan yang bisa dibagi 7 yaitu harga satuannya. Sehingga kita mantap menggunakan 22/7. Sekarang kita hitung untuk 0,675 kita kalikan 1000, maka 14.000 ini yang 1000-nya kita gunakan untuk pengali 0,675 menjadi 675. Kemudian 14 dibagi 7 adalah 2. 2 kita kalikan 22 adalah 44. 675 dikali 44 hasilnya 29.700 rupiah. Jadi untuk membuat 50 buah topi yang sama dibutuhkan biaya pembelian bahan 29.700 rupiah. Jawaban yang benar adalah B. Soal berikutnya nomor 24.4. Sebuah model topi tampak seperti gambar, terbuat dari bahan bludru. Luas bahan minimal untuk membuat sebuah topi seperti pada gambar adalah titik. Di sini optionnya luasnya tetap dalam pi. Nah, lebih mudah tentunya ya. Baik, kita selesaikan. Perhatikan dengan seksama, yang namanya topi pasti lingkaran bagian bawah ini, yang kecil ini adalah lubang. Karena ini tempat masuknya kepala ya. Bahan dari topi berarti di sini adalah yang pertama selimut kerucut. Yang kedua lingkaran besar yang lubang di bagian tengah. Artinya lingkaran besar dikurangi lingkaran kecil. Maka kita tulis luas bahan yang dibutuhkan terdiri dari luas selimut topi. Sudah diketahui panjang garis pelukis dari topi yaitu S adalah 20 cm. Kemudian untuk alas kerucut adalah lingkaran kecil yang berdiameter 24. Artinya jari-jarinya adalah 12 cm. Sudah diketahui garis pelukis, sudah diketahui jari-jari, langsung kita tulis rumusnya dan kita substitusikan. Luas selimut kerucut adalah BRS, R-nya sudah tahu, S-nya sudah tahu, bisa langsung substitusi. Ada kalanya yang diketahui tinggi topi dan jari-jari. Kalau seperti itu berarti harus mencari panjang garis pelukisnya terlebih dahulu seperti soal nomor 24.3 yang baru saja kita kerjakan. Di sini kita langsung substitusi P dikali R-nya adalah 12 dan panjang garis pelukis yaitu S 20. Kita biarkan dalam P karena optionnya tetap dalam pi. Sama dengan 240 pi untuk luas selimut kerucut dari topi. Sekarang kita menghitung luas sayap topi. Luas sayap topi berupa lingkaran besar yang dilobangi bagian tengah berupa lingkaran kecil. Sehingga luas sayap topi adalah luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Sama dengan pi.
R besar kuadrat, yaitu luas lingkaran besar, dikurangi pi R kecil kuadrat untuk luas lingkaran kecil. R besar adalah separuh dari diameter lingkaran besar, yaitu 34/2, 17. Dan untuk R kecil separuh dari 24 tadi adalah 12. Kita substitusikan. P kita biarkan dalam pi. R besar 17 kita kuadratkan. Untuk R kecil 12 kita kuadratkan. Sama dengan 289 pi dikurangi 144 pi sama dengan 145 pi. Nah, sekarang sudah kita dapatkan luas untuk selimut topi dan luas sayap topi, maka luas bahan untuk sebuah topi adalah kita jumlahkan luas dari selimut topi dan luas sayap topi, yaitu 240 pi ditambah 145 pi sama dengan 385 pi cm persegi. Jawaban yang sesuai adalah option D. Soal berikutnya nomor 24.5. Perhatikan gambar. Luas permukaan tangki pada gambar di samping adalah titik, titik, titik. Penyelesaian untuk menghitung luas permukaan dari tangki, kita ingatkan kembali bahwa luas bangun ruang yang sudah dimodif atau sudah tidak normal lagi adalah kita menghitung semua bidang sisi dari bangun yang bisa kita raba, kemudian kita jumlahkan. Perhatikan pada gambar, yang bisa kita raba adalah bagian alas berupa daerah lingkaran, yang kedua berupa selimut tabung, dan yang ketiga adalah tutup dari tangki yang berupa setengah bola. Kita data dulu ukurannya. Tinggi tabung adalah 20 cm. Kemudian jari-jari tabung sama dengan jari-jari bola, yaitu tinggi tangki dikurangi tinggi tabung. 27 dikurangi 20 akan kita dapatkan jari-jari bola sekaligus sebagai jari-jari dari alas atau tutup tabung, yaitu 7 cm. Nah, sekarang kita hitung luas permukaan dari bangun yang terdiri dari luas alas berupa daerah lingkaran, ditambah luas tutup berupa setengah kulit bola, ditambah luas selimut tangki berupa selimut tabung. Kita tulis rumusnya. Luas alas adalah pi R kuadrat, luas lingkaran, ditambah luas tutup tabung setengah bola, luas kulit bola penuh atau luas sisi bola adalah 4 pi R kuadrat. Kalau setengah bola berarti 2 pi R kuadrat. Kemudian luas selimut tabung keliling alas kali tinggi atau 2 pi RT. Kita sederhanakan. Untuk pi R kuadrat sama artinya 1 pi R kuadrat ditambah 2 pi R kuadrat menjadi 3 pi R kuadrat. Untuk luas selimutnya tetap. Kemudian kita substitusikan nilai R dan T. Untuk pi kita biarkan dulu. 3 pi dikali R-nya adalah 7 dikuadratkan. Ditambah 2 pi dikali R-nya 7. Kemudian T-nya 20. Sama dengan 147 pi ditambah 280 pi sama dengan 427 pi. Jadi luas permukaan tangki 427 pi. Sekarang pi-nya kita gunakan 22/7 karena di sini tadi jari-jarinya adalah
7 berarti kita bisa menggunakan 22/7. 427 pi kita tulis 427 dikali 22/7 sebagai nilai pi. 427 kalau kita bagi 7 hasilnya adalah 61. Kita kalikan 22 sama dengan 1342. Jadi luas permukaan tangki pada gambar adalah 1342 cm persegi. Jawaban yang benar adalah C. Oke, baik, demikian tadi. Tanpa terasa 5 soal sudah kita bahas. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik, bisa memberikan pencerahan dan membantu belajar kalian. Belajar yang dilandasi dengan rasa butuh, senang dan ikhlas, insya Allah akan terasa ringan dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Sampai berjumpa untuk episode kelanjutannya, tetap di channel yang sama, Sahabat Matematika Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.